Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini kami akan memaparkan materi terakhir tentang politik Islam. Pertama, kita masuk dulu ke materi pertama, yaitu pengertian politik Islam. Adapun politik dimaknai sebagai pengetahuan mengenai kenegaraan atau segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara. Dikutip dari Dikdikbud tahun 1990. Adapun pengertian politik Islam yaitu bermakna pandangan atau gagasan Islam tentang suatu negara, bagaimana mendirikan dan mengurus suatu pemerintahan. Pandangan Islam mengenai suatu negara atau pemerintahan tidak hanya sebatas pada etika atau nilai-nilai moral yang mesti dipedomani dalam menjalankan suatu pemerintahan, tetapi juga pandangan, ide, dan gagasan dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan. Hal itu seperti penegakan hukum, peranan dan fungsi pemimpin suatu negara, persyaratan yang mesti dipenuhi dalam menentukan kepala negara, dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan pemerintahan suatu negara. Islam adalah agama universal, ajarannya komprehensif, mencakup segala aspek kehidupan, bukan tentang ibadah saja, namun aspek pemerintahan juga diatur dalam Islam. Tidak ada persoalan kehidupan yang lowong dari pandangan Islam, termasuk persoalan politik. Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Endang Saifuddin Ansari mengatakan bahwa negara adalah organisasi atau organ, badan, atau alat bangsa untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, bagi setiap muslim, negara adalah alat untuk merealisasikan kedudukannya sebagai hamba Allah dan mengaktualisasikan fungsinya sebagai khalifah Allah, yaitu untuk mencapai keridhaan Allah, kesejahteraan duniawi dan ukhrawi, serta menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas kepemimpinan dalam perspektif Al-Quran. Al-Quran mempunyai kerangka berpikir yang jelas mengenai eksistensi manusia dan aktivitas kehidupannya, termasuk diantaranya adalah penyelenggaraan kehidupan bernegara atau fungsi manusia menjalankan suatu kepemimpinan. Kerangka berpikir itu tidak terlepas dari tujuan penciptaan manusia itu sendiri, yaitu mengabdi kepada Sang Khalik. Al-Quran menegaskan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi kepadanya. Hal ini berarti segala aktivitas manusia dalam menjalankan kehidupannya tidak boleh terlepas dari pengabdian atau penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata mengabdi di sini dalam arti yaitu sangat luas, tidak hanya melaksanakan ibadah sehari-hari saja seperti sholat, puasa, dan lainnya, tetapi mencakup segala perbuatan manusia yang dikerjakan secara ikhlas bertujuan mencapai keridhaan Allah SWT. Berikutnya D. Ruang lingkup politik Islam. Pandangan Islam tentang politik tidak hanya terbatas pada etika atau pesan-pesan moral yang berkaitan dengan politik, tetapi Islam juga mempunyai pandangan tentang bagaimana mengurus dan menyelenggarakan suatu negara, menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan dalam menyelenggarakan hukum tersebut. Hal itu telah dipraktikkan Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin memimpin negara Madinah. Praktik penyelenggaraan negara di zaman Khulafaur Rasyidin didasarkan atas Al-Quran dan Sunnah Nabi ketika mengurus negara Madinah, kemudian ditambah dengan hasil pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi serta hasil ijtihad mereka dalam menentukan suatu kebijakan mengenai persoalan kenegaraan. Al-Quran menekankan kepada suatu pemerintahan agar menegakkan dengan adil dan benar. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58-59, yang artinya, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Berikutnya, ruang lingkup Islam. Perintah mematuhi pemerintah atau ulil amri dalam ayat di atas disebutkan pada urutan ketiga setelah kewajiban mematuhi Allah dan Rasul. Ini bermakna kepatuhan kepada pemerintah, bagian dari ajaran agama, dan loyalitas terhadap pemerintah itu mesti didasarkan atas kepatuhan kepada Allah dan Rasul. Berikutnya, demokrasi dalam Islam. Islam memiliki ciri demokrasi yang tidak sama dengan demokrasi liberal yang berlaku di Barat. Tidak ada kebebasan mutlak dalam Islam. Kebebasan mutlak ada batas-batas tertentu. Demokrasi Islam tidak selamanya menggunakan suara terbanyak suatu komunitas, sebab suara terbanyak belum tentu benar. Demokrasi Islam didasarkan atas prinsip kebenaran dan keadilan. Maka jika suara terbanyak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebenaran, suara terbanyak tidak bisa diterima, yang mesti ditolak. Parameter kebenaran dan keadilan
yang mendasari demokrasi Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, demokrasi Islam itu tidak semata-mata didasarkan atas suara mayoritas. Pandangan mayoritas rakyat hanya menjadi pertimbangan dan bahkan rujukan ketiga setelah Al-Quran dan Sunnahnya. Baiklah, itu tadi hasil penjelasan dari materi kelompok kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.